ibu-ibu yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini kita akan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Riki BPK. Pada Bapak Riki dipersilakan. Terima kasih Ibu Bibit selaku moderator dan pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman saya di SD 1 Sunargali, Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata ketiga saya sebagai CGP. Yang pertama itu yang sudah kita laksanakan kemarin itu, yang pertama terkait tentang komunitas belajar di sekolah. Yang kedua visi dan prakarsa perubahan yang kita laksanakan. Nah, di yang aksi nyata ketiga ini yaitu keterkaitan tentang budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya, dan saya juga berterima kasih juga atas dukungannya. Tanpa dukungan Bapak Ibu guru semua, saya itu hanya bagaikan bubuk ranginang. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah di SN 1 Sunargali ini saya terharu dan bangga mendapatkan teman-teman semua yang sama-sama kita semuanya ini ingin belajar tanpa terkecuali. Dan untuk hari ini yaitu terkait tentang budaya positif. Saya pikir di SD kita itu sebetulnya lingkungannya sudah positif banget. Dalam artian kita itu suka saling berbagi, saling mengisi kekurangan satu sama lainnya gitu. Jadi menurut saya SD itu alhamdulillah lingkungannya sangat positif. Nah, terkait dengan ini budaya positif, maaf ya sambil berdiri saja. Nah, sebelum ke materi, ini ada seperti biasa pertanyaan pemantik atau juga pertanyaan setuju atau tidak setujunya dari Bapak Ibu guru semua. Yang pertama, menurut Bapak Ibu guru semua, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Yang setuju angkat tangan, yang tidak angkat tangan. Oke, terima kasih. Untuk yang setuju, apa alasannya bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ayo, pendapatnya seperti apa? Di sini tidak ada kata salah atau benar, tapi pendapat Bapak Ibu guru semua terkait kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi bisa lah dengan hal-hal yang memang bisa dikatakan itu sebagai Terima kasih Bu Nari, tepuk tangan buat Bu Nari. Yang kedua, menurut Pak Wakil, katanya hukuman itu nggak akan bisa mendisiplinkan. Bagaimana menurut pendapat Pak Wakil seperti itu? Jadi hukuman itu tidak mendisiplinkan. Jadi yang namanya mungkin dari saya itu bahasa, ya, bukan hukuman ya, itu bukan hukuman. Bahasanya apa ya? Pembinaan gitu kan. Kalau hukuman itu kan hukum ya. Ya. Mungkin dari segi bahasa itu, jadi anak itu bukan tidak boleh dihukum ya, cuman dikasih bimbingan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita kan anak tidak
keberhasilan. Bukan dihukum misalkan di depan Setelah diri bersalah. atau gimana fisik ya, mungkin dikasih apa namanya itu? Jangan. Ya, Jangan. pemahaman lagi, pemahaman lagi tentang pentingnya mengerjakan PR ya, belajar di rumah. Terima kasih Kopi, tepuk tangan buat saya. Dua-duanya juga pendapat yang cukup menarik ya, tapi saya tidak akan menjawab betul atau salahnya. Nanti kita lihat setelah materi yang disampaikan saja, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak ya. Yang nomor 2, pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya misalkan saya, ketika kita ada anak yang tidak mengerjakan PR misalkan, nanti pulang sekolah piket ya. Jadi untuk misalkan caranya untuk mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, pemberian efek hal seperti itu meskipun positif ya, kayak membaca di perpustakaan, misalkan membersihkan kamar mandi, apakah dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan. Ya, yang tidak setuju, yang bingung. Ya, tidak apa-apa. Jadi hampir sebagian besar bahwa pemberian efek jerah dengan hal positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga sekarang, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Dalam artian, ketika anak tidak diberi hadiah, motivasinya apakah akan luntur atau tidak. Setuju atau tidak kalau misalkan memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka yang panjang? Pak Ade setuju. Yang lain? Nah, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ini nanti pertanyaan tematik ini akan terjawab ketika kita sudah mempelajari terkait dengan materi hari ini ya, terkait budaya positif. Punten bawah. Nah, ini di budaya positif itu kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu teori kontrol, yang kedua posisi kontrol guru. Kita itu sebagai posisi kontrol guru terhadap anak nanti seperti apa? Apakah nanti sebagai penghukum atau sebagai teman? Nanti kita bisa bahas ya. Yang kedua, motivasinya. Nah, yang ketiga, dasar manusia. Nah, ini saya rutin terkait tentang dasar manusia. Ketika mempelajari di modul ini, ternyata setiap perilaku anak itu pasti dia memiliki dasar. Memiliki dasar tujuannya seperti apa sih inginnya? Apakah karena kebutuhan hidupnya atau misalkan karena ingin cari perhatian? Nah, nanti itu akan dibahas. Yang ketiga yaitu tentang disiplin positif. Yang keempat hukuman dan penghargaan. Nah, ini terkait tentang yang tadi. Yang kelima tentang keyakinan kelas, dan terakhir nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini kita ada permainan terlebih dahulu ya supaya lebih refresh. Silakan Bapak Ibu sama berdua ya dengan temannya. Nanti ada secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu semua. Bebas apa saja. Tuliskan paling berharga ya. Terus setelah dibuat dituliskan, letakkan di salah tangan, lalu genggam benda tersebut. Berarti bergantian saja ya. Dengan segala daya. Terus yang teman yang satunya lagi membujuk sekuat tenaga dengan cara apa saja, apakah dengan rayuan atau dengan apa saja supaya si kepala tangan yang dilepas itu yang di kepala itu lepas. Silahkan dirayu, dibujuk, boleh diancam, boleh supaya dia membuka tangannya gitu ya. Yang ketiga atau dilantik, merayu atau disuap juga boleh. Kalau misalkan misalkan bukti susah kepalanya kasih 100.000 dibuka malu itunya ya itu. Dan apa saja agar dapat membuka kepala tangannya bebas. Sekarang tuliskan satu benda atau apapun itu yang paling berharga menurut Bapak Ibu semua. Waktunya 1 menit. Boleh. Sini Pak, mau langsung ke Susah kalau nanti orang Ini berupa bendanya berupa benda Ataupun apapun. harta atau apa? Boleh. Boleh harta, boleh apapun lah. Yang penting menurut Bapak itu paling berharga lah. Menurut Bapak Ibu semua. harta yang paling
tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, pulpen. Ini berdua ya? Atau satu orang? Boleh satu tahun berdua, nanti gantian. Bingung ya apa yang berharga? Kalau saya yang paling berharga itu uang 1 miliar misalnya. Saya pegang. Kalau yang kita tidak dimiliki, bagaimana kita? Tidak apa-apa. Bukannya kita miliki kok. Apa yang menurut kita paling berharga? Oke, Uyuni paling berharga. Nanti awas sih. Berarti nanti topik sama Pak Ade ya. Nah, Itu apa namanya ke Berpaan. ya alatnya. Sudah tuliskan? Sudah ya. Nah, sekarang kepalkan di tangan kanan atau tangan kiri boleh dikepalkan. Nah, sekarang oke pesan sama Bapak Ade, biar nanti saling merayu bagaimana caranya kepala itu bisa dibuka. Diserahkan atau tidak kepala itu pada Pak. maksudnya kemana? Silakan dulu. Sudah? Orang tuh. Nanti gantian. Sekarang yang mau yang siapa dulu silakan. Oke, sekarang silakan bujuk, rayu dengan apapun itu supaya kepalanya bisa dibuka. Coba, mau pakai kata-kata boleh. Silakan bujuk. Boleh, dengan apapun itu boleh. Bujuk supaya tangan itu bisa terbuka atau tidak. Jadi nanti teman yang satunya silakan apakah mau memberikan yang berharga itu atau tidak dari hasil bujukan teman itu. Kalau tidak mau memberi. Tidak apa-apa. Tapi sangat berharga benda itu. Ya. Warna bulan. Gua mentukar. Dia jangan kalau bisa. Para pelanggan tidak bisa dibuka. Ayo boleh, ayo dikasih uang misalkan berapa. Kalau tidak boleh gantian sekarang, yang satunya lagi, berarti tidak boleh. Saking berharganya tidak dikasih. Sekarang gantian, teman yang satunya lagi merayu supaya bisa dibuka. Dibeli. Beda kan lu yang juga Wah, ini penjajah ternyata di negara gitu. Sudah? Sudah. Oke, bagaimana tadi Bu Nari dengan Bu Yuni? Bu Yuni, apakah kepala Bu Nari bisa terayu, terbuka atau tidak? Tidak. Tidak. Sebaliknya bagaimana? Tidak juga. Pak ada dengan Olkim? Ulina gimana tadi? Tidak. Oke. Terkait dengan permainan tadi ada satu pesan yang disampaikan. Ternyata ketika yang kita memiliki sesuatu yang berharga, apapun imbalannya, apapun rayuannya, itu kita akan selalu tetap memegangnya karena itu adalah benda yang atau sesuatu yang paling berharga buat kita. Artinya bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain karena kekuatan itu adanya di diri kita. Jadi seberapapun rayuannya atau apapun itu tetap tidak akan bisa dilepaskan, gitu ya. Jadi kekuatan itu tidak akan dipengaruhi oleh orang lain. Lanjut Bu.
paradigma teori kontrol dengan ilusi kontrol. Yang pertama, bahwa untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Ya, pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Eddie Anderson. Sebelum kita gali lebih lanjut, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Tajimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Biasanya disiplin itu untuk mengontrol murid tidak melakukan kelakuan yang tidak baik misalkan. Ya. Selanjutnya Bu. Nah, ini dia. Yang ini menurut William Kossel ya, tentang perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika kita paksakan, ketika murid itu tidak mau, ya tidak mau gitu. Meskipun secara secara kasat mata mereka itu nurut gitu. Ya. Nah, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid melalui tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita itu di kelas suka menggunakan bahasa kritik meskipun itu rendah, maksudnya dengan kata-kata yang sopan gitu ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka itu melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi meskipun tidak dibentak-bentak, terkadang biasanya kita itu melakukan hal, termasuk saya melakukan hal yang mengkritik dengan bahasa sopan misalnya gitu ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang saya sebagai guru juga terkadang memaksakan itu kepada muridnya, seolah-olah saya orang dewasa, anak kecil itu harus nurut kepada saya. Biasanya seperti itu kalau saya. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, ya, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Artinya gini, ketika kita memaksakan siswa dengan keinginan kita, meskipun siswa tersebut nurut, tapi itu tidak berdampak jangka panjang, karena motivasi yang terbangunnya itu bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar, karena ada paksaan dari guru-guru tersebut. Ya, meskipun tujuannya baik, ya, itu. Selanjutnya Bu. Nah, ini adalah teori. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Nah, ini ada sebuah teori antara perubahan stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Nah, menurut yang stimulus respon, bahwa kita itu realitas kebutuhan kita itu sama, jadi disamaratakan. Contoh saja, ketika misalkan saya di kelas 6 menyamaratakan ibaratnya kemampuan anak. Jadi anak itu disamaratakan, contohnya misalkan diberi tugas saja. Jadi kita disamaratakan, padahal menurut teori yang tentang dunia bahwa realitas kebutuhan itu berbeda. Ya,
kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal seharusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal menurut yang teori kontrol itu bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan bagaimana caranya supaya mereka sama dengan kita pandangannya, tetapi kita yang harus memahami pandangan mereka, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu. Itu sering terjadi, termasuk saya ketika melakukan keburukan gitu, dalam kita sering bahwa oh itu kelas salah gitu menurut kita sebagai orang dewasa. Nah, sebetulnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita belum tentu tujuannya apa sih anak itu melakukan kesalahan, gitu ya. Nanti akan dibahas di dasar yang mendasari itunya. Selanjutnya yaitu, nah, kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol orang lain, apalagi kalau anak sekolah misalkan, gampang banget menurut kita, gitu ya. Padahal kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Termasuk tadi, gitu. Ketika ada yang berharga, kita kontrol dengan cara apapun tetap tidak bisa. Ternyata diri kita sendiri yang memiliki kontrol itu. Selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika dibujuk gagal pasti harus pakai pemaksaan biasanya. Contoh, ketika misalkan siswa tidak mengerjakan PR, kan dibujuk dulu. Wayangna kerjakan, ditunggu besok tidak juga, otomatis menggunakan pemaksaan, yaitu dengan awas kalau misalkan tidak mengerjakan saya jemur misalkan, atau saya suruh itu gitu ya. Nah, seharusnya itu tuh harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seharusnya itu dikasih pilihan, silahkan misalkan tidak mengerjakan PR karena apa alasannya, misalkan tidak bisa, silahkan yang bisa apa terkait tentang materi itu ya. Selanjutnya, nah, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya itu modelnya berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah dan menang. Ketika kita membuat peraturan, ketika kita membuat pemaksaan, otomatis kita yang menang, siswa yang kalah, gitu ya. Kalau seperti ini ada menang, ada kalah. Seharusnya dua-duanya yang menang. Ketika kita membuat sebuah pilihan tentang tugas tersebut dan anak tersebut, Pak saya inginnya seperti ini tugasnya. Ketika bisa mengerjakan, otomatis kita menang. Dia bisa mengerjakan PR, dia juga menang karena dapat melaksanakan tugasnya, gitu ya. Selanjutnya, benar. Nah, sekarang mulai ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Lanjut Bu. Nah, ini disiplin positif itu biasanya terkait tentang teori kontrolnya. Yang pertama, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terkait sama dengan yang kita laksanakan tadi, permainan itu ya. Orang lain itu tidak bisa seperti kita. Nah, makna disiplinnya apa sih? Belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya akan dasar apa? Pasti karena motivasi tujuannya itu. Yang pertama, biasanya untuk menghindari hukuman. Ketika kita misalkan melakukan perilaku kepada anak, pasti ketika anak tersebut dipaksa nurut, tapi dia itu untuk menghindari supaya tidak dihukum sama bapak ibu guru, jadi nurut saja gitu ya. Yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan gitu. Biasanya suka dibimbing yang ngacung dapat bintang, biasanya itu iming-iming imbalan gitu. Tidak harus berbentuk hadiah saja biasanya gitu. Yang mau bertanya misalkan dapat nilai misalkan, nah itu ya. Selanjutnya, nah yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah kalau kita lihat, perhatikan, ketika yang 1, 2 itu terjadi pada diri anak, itu motivasi yang timbul itu dari luar, ya, bukan datang dari dirinya pribadi. Kalau dari dirinya pribadi itu intrinsik namanya. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti dari situ akan timbul nilai-nilai kebijakan universalnya. Selanjutnya baru timbullah tentang keyakinan kelas tersebut ya. Nah, untuk yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan. Ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu
bisa dikaitkan dengan ini. Apakah kita ketika melaksanakan perintah kepada anak itu, apakah kita sebagai penghukum kepada anak, atau kita sebagai pembuat merasa bersalah, atau juga kita sebagai teman. Kadang ada guru yang ingin mendekati murid-murid itu mencoba menjadi temannya gitu ya. Nah, yang ketiga itu, yang keempat itu sebagai pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, nanti dari posisi kontrol itu kita bisa melaksanakan yang namanya segitiga restitusi gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan sebetulnya bisa melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anaknya dulu dari kesalahan tersebut. Yang kedua, validasi kebutuhannya, karena apa sih bisa melakukan hal seperti itu. Yang keempat, menanyakan keyakinan kelasnya, nanti yang dibahas. Selanjutnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Perilaku tersebut terjadi berdasarkan 5 kebutuhannya ya, menurut itu William Glasser itu. Yang pertama, bisa jadi dia akan bertahan hidup. Ya, contoh saja, misalkan ada yang ngambil uang, misalkan. Padahal ketika didalami, misalkan di rumahnya tidak kasih jajan, sedang datang ke sekolah dia teman-temannya ingin jajan, dia juga sama ingin jajan, otomatis bertahan hidup karena ingin makan, misalkan untuk jajannya gitu ya. Itu misalkan. Yang kedua yaitu penguasaan, dia ingin menguasai lingkungannya, gitu. Makanya berbuat hal seperti itu, ingin diakui gitu. Ya, seperti mana? Nah itu bisa jadi itu kebutuhan dasarnya itu dari situ gitu. Karena dia ingin menguasai kelasnya misalkan. Jadi terhadap penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan, dan yang terakhir itu kebebasan, ingin hidup bebas. Lanjutnya Bu. Nah, apa sih makna disiplin? Jadi disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yaitu artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar, bukan nurut ya disiplin itu, jadi belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus dalam budaya kita, mana kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Padahal awalnya Socrates itu bilang bahwa disiplin itu belajar, bukan untuk mematuhi. Ya. Nah, sedangkan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulianya. Ketika mereka melaksanakan itu bukan karena tujuan yang mulianya, tapi karena rasa takutnya, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan universal itu terkait dengan profil teladan Pancasila, nilai-nilai itu. Yang pertama itu mandiri, ya. Mandiri. Yang kedua beriman bertakwa, atau misalkan yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini seperti nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sifatnya itu menyeluruh, mau kalangan apapun, mau agamanya apapun. Jadi kebajikan ini nempel di semuanya gitu ya. Nah, sifat-sifatnya itu positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum sifatnya ya, dan lintas bahasa atau suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ketika kita akan membangun motivasi intrinsik yang datang dari dirinya, itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati di kelasnya, gitu ya. Lanjutnya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya kalau ketika kita melakukan sesuatu itu, kalau misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya,
Contoh, ketika saya mendapat tugas CGP dan dapat nilai muah, itu dari luar ya, gitu maksudnya, bukan datang dari diri sendiri gitu. Ya, yang kedua, biasanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi gitu. Biasanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, misalkan kalau misalkan saya melaksanakan ini, dapat hadiah nggak ya, dapat reward nggak ya, dapat uang nggak ya, nah, gitu. Itu masih berarti motivasinya masih dari luar, gitu, bukan dari dalam dirinya. Nah, biasanya yang tiga ini itu motivasi internal dari dalam diri pribadinya. Jadi ada pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ketika saya melakukan itu, saya akan bisa apa sih? Gitu ya. Nah, itu berarti datang dari diri pribadinya, gitu, intrinsik. Nah, tujuan disiplin positif ini nanti larinya ke sini supaya anak itu nanti memiliki bisa menghargai diri sendirinya dan datang dari diri pribadinya gitu. Semua yang dilaksanakannya, meskipun saya yakin prosesnya tidak semudah membalikan ya telapak tangan, tapi apa salahnya kalau kita mencoba gitu ya? Karena ketika kita tidak pernah mencoba, berarti belum tidak bisa mengambil pelajarannya gitu. Lanjutnya gitu. Nah ini perilaku manusia ya. Yang pertama biasanya motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya. Karena untuk menghindari tersebut nurut saja gitu, karena takut gitu ya. Berarti itu motivasinya masih eksternal. Yang kedua biasanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini masih motivasi eksternal. Yang terakhir biasanya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu internal dari dalam pribadi. Lanjutnya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ketika saya belajar mikir dihukum oleh penghargaan, seperti apa sih dihukum tapi dengan penghargaan? Ya, coba kita lihat bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Nah, dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alpicon, yaitu yang pertama, penghargaan itu memiliki pengaruhnya positif untuk, tapi ada untuknya, untuk jangka pendek. Ketika mereka tidak diberi hadiah, ya sudah, dengan jadi diberi hadiah ya, jadi hanya untuk jangka pendek, tetapi negatif untuk jangka panjang. Nah, penghargaan itu menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan itu tidak efektif. Nah, yang selanjutnya, penghargaan itu merusak hubungan. Artinya gini, yang merusak hubungan. Ketika tidak dikasih hadiah, otomatis seolah-olah seakan-akan jadi kayak merusak hubungan gitu maksudnya. Kecewa, nah, betul, kecewa gitu ya. Selanjutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang selanjutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Ketika tidak ada penghargaan, ya sudah, tidak mau mengembangkan kreativitas terkait tentang apapun itu. Yang selanjutnya yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsiknya yang datang dari diri pribadinya, karena penghargaan itu tadi motivasinya apa? Ekstrinsik ya gitu. Nah, ini kemarin sempat saya tanyakan kepada pemateri yang dari luar, Bu, bagaimana ketika di sekolah saya itu di sekolah saya itu ketika ada perlombaan suka ada penghargaan gitu. Apakah itu termasuk menghukum? Nah, itu jadi perdebatan antara mahasiswa dan siswa yang belajar di CGP itu. Menurut beliau, kalau mau ngasih penghargaan, semuanya kasih penghargaan dalam bentuk apapun, ucapan, misalkan hadiah, ya. Cuman emang terkait ini lebih kepada pembelajaran kelas sebetulnya, bukan terhadap perlombaan gitu ya. Gitu. Selanjutnya, nah ini bentuk program kebajikan atau apresiasi penghargaan tersebut ya. Nah, seharusnya kita itu memberikan penghargaan itu harusnya beri dukungan secara khusus. Jadi jangan di tempat umum. Maksudnya ketika kita memberikan apresiasi kepada anak, gitu, alangkah baiknya itu di dukungannya itu secara khusus gitu, ke orangnya tersebut gitu ya. Gitu. Karena orang lain kan memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu. Ketika kita hanya misalkan memberi dukungannya ke satu orang saja, otomatis yang lain kan akan cemburu gitu ya.
kedua, beri pengakuan secara pribadi. Maksudnya pribadi seperti itu langsung gitu ya ke orangnya. Nah, kalau mau untuk kesemuanya bergantian gitu ya. Hebat kamu, nanti yang lain juga sama misalkan gitu. Bagus atau apa penghargaan gitu ya. Yang terakhir, beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada prosesnya, jangan melihat hasilnya gitu maksudnya. Terkadang saya pun begitu, ketika melihat anak nilai besar suka memujinya gitu. Padahal tidak melihat anak yang lain berprosesnya gitu. Ada yang anak itu berproses 1 kali bisa, ada anak yang harus 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan, atau anak yang butuh penanganan khusus gitu. Nah, kita itu sebetulnya harusnya memberi pengakuan itu secara konsisten, itu fokus pada prosesnya gitu, ya. Selanjutnya, nah ini contoh pengakuan bagaimana sih kita melakukan pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Biasanya kan pakai kalimat pembuka dulu. Kemarin Bapak perhatikan misalkan, untuk kepribadi ya, rasa empatimu besar sekali karena kamu sudah mau mengajari temanmu. Itu bentuk apa namanya, bentuk kebajikan. Kalau situ kan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya. Sebetulnya apa bisa diubah ke apa namanya, ke anak yang sudah membantu belajarnya temannya. Yang selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Itu bentuk apresiasi sebetulnya. Yang selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ketika mau memberikan apresiasi itu bisa dengan seperti ini, meskipun dengan kata yang apa namanya, yang tidak formal pun tidak apa-apa sebetulnya. Yang penting apa namanya, ada apresiasi lah kepada anak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu ya. Lanjutnya Bu. Nah ini terkait dengan apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Lanjut Bu. Nah silakan Bapak Ibu jawab ya. Yang pertama, kamu harus mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kalau ada murid ke sekolah, suruh catat tuh di bukunya tuh. Dulu tuh saya juga pernah merasakan, saya bikin 1 halaman gitu ya kan, saya tidak akan mengulanginya. Nah menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Benar, hukuman. Hukuman. Oke, hukuman. Bukit amuan. Hukuman, kulina. Kayak hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sisa. Kalau dulu sering ya kita ya pernah ya biar sehat push up, lari di lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba. Sekarang murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, jadi dihukum. Tidak pakai topi, upacara, jangan ikut upacara, itu konsekuensi atau hukuman? Oke, jangan takut kalah. Nanti ada jawabannya. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ketika ada teman yang mencoret-coret, kita silakan ganti. Berapa konsekuensi? Oke. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya murid disuruh untuk membuka kayak ini, jadi tidak pakai sepatu, tidak kayak ini, salah nih. Ya, jadi apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya Bu. Nah ini dia jawabannya. Yang pertama itu kalau mencatat seperti itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Yang untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up, sama, itu juga adalah hukumannya. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman itu termasuk
konsekuensi apa yang telah dilakukannya, karena sudah merobek jadi harus menggantinya gitu. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan sama, itu adalah konsekuensinya. Selanjutnya mengenakan sepatu, itu adalah hukuman biasanya. Yang terakhir lari mengenai lapangan basket karena nafas untuk pelajaran PJOK, itu larinya ke konsekuensi. Lanjut. Nah ini perbedaan apa sih perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya hukuman itu bersifat menyakitkan lah, gitu ya. Meskipun yang kita laksanakan itu melanggar. Yang orang konsekuensi itu emang sesuatu yang harus terjadi karena kelakuan kita, gitu ya. Selanjutnya hukuman itu membuat anak sakit fisik atau maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Pasti teringat saja ketika kita dihukum di SD, sampai sekarang teringat seperti apa hukumannya gitu. Nah untuk konsekuensi yaitu biasanya anak lebih menghargai disiplinnya gitu ya. Selanjutnya hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapannya. Karena dia stimulus itu berarti karena dia melakukan itu berarti harus ini konsekuensinya gitu ya. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya konsep dirinya yang buruk kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, yang hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir biasanya hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai oleh hukuman tersebut. Nah kalau konsekuensi yaitu kehilangan hak, biasa dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dalam artian ketika kita membuat keyakinan kelas, pasti peraturan kelas, kalau dulu itu peraturan kelas biasanya ada konsekuensinya, gitu ya. Jadi hasil dari kesepakatan bersama. Lanjut. Nah ini. Jadi kalau hukuman itu membuat identitas anak itu jadi gagal. Identitas itu kepribadiannya, dari pribadinya. Karena biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada dirinya karena dihukum ya. Kayak tadi lari memakai sepatu seharian gitu. Terus juga tidak nyaman untuk murid gitu. Untuk jangka waktu panjang gitu. Kalau hukuman terus biasanya malah korbannya yang mendapatkan keadilan. Dan ketika berantem pasti kita membela korbannya, padahal kita tidak tahu kejadiannya karena apa, salah siapa. Ketika kita menghukum yang melakukannya, otomatis hanya korban yang menjadi yang di itunya gitu ya, jadi mendapatkan keadilannya. Nah biasanya hukuman juga murid atau anak akan tersakiti. Nah disiplin biasanya akan terbentuk menjadi dua, itu akan membuat identitas anak itu sukses gitu. Yang pertama yaitu tentang konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena dari kesepakatan bersamanya itu. Mari bergabung. Ini mau Lanjutkan. Nah, terus konsekuensi itu artinya nanti ada tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu jangkanya panjang, kalau konsekuensi itu jangkanya yang pendek. Oh iya, karena saya tidak melakukan itu konsekuensinya karena ini gitu ya. Jadi ada kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Yang selanjutnya itu biasanya korban yang bisa diabaikan. Artinya kita fokus kepada pelakunya gitu ya, untuk melakukan konsekuensinya. Yang selanjutnya yaitu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, ada satu lagi sebetulnya dari konsep yang lebih di atas konsekuensi itu, ada yang namanya restitusi. Nanti kita belajar tentang restitusi ya. Nah, biasanya restitusi itu membuat pilihan dari nilai-nilai kebijakannya gitu. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, alangkah baiknya yang untuk menjadi pedoman di kelas itu kita harus membuat namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bukan datang dari bapak ibu gurunya, tapi datang dari siswanya sendiri yang memberikan pendapat. Paling nanti bapak ibu gurunya tinggal membuat kebajikannya dari yang tidak diinginkan oleh anak-anak. Selanjutnya restitusi itu menguatkan
untuk mendapatkan ganti. Contohnya ketika misalkan tadi kertas misalkan dirobek gitu ya, jadi kita merestitusinya kepada pelakunya itu, kepada si anak itu. Jadi bagaimana cara untuk supaya misalkan memperbaikinya? Nanti yang dijawab oleh anak itu, bagaimana kalau diganti? Ya sudah, silakan, nanti yang melakukannya si anak gitu ya. Yang terakhir yaitu murid akan mendapatkan penguatan. Lanjut. Nah ini sama, masih tentang IBT sukses, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama kita baru belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, konsekuensi itu lebih pada peraturan yang dilanggar lah. Ya kan, contoh misalkan ke sekolah ada peraturannya, jadi konsekuensinya itu misalkan tidak boleh apa gitu misalkan, ya itu konsekuensi. Nah untuk restitusi nanti ya, biasanya itu masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, terus juga murid anak menghormati dirinya dengan orang lain. Lanjut dulu. Nah ini juga sama terkait hukuman, konsekuensi dan positif. Biasanya positif terkait restitusi. Yang pertama biasanya gini kata-katanya kalau yang hukuman itu, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu bakal misalkan dihukum apa gitu, biasanya itu kalimatnya. Nah kalau biasanya yang konsekuensi biasanya itu lakukan apa yang saya katakan, kerjakan PR ya, itu namanya konsekuensi. Dan yang kalau yang restitusi itu biasanya pertanyaannya itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, ditanya dulu gitu maksudnya, apakah itu ingin lakukan atau tidak gitu ya. Nah biasanya yang itu model paksaan biasanya. Kalau yang net itu stimulus respon, yang restitusi teori kontrol. Terus biasanya yang hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Kalau yang konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Kalau yang restitusi itu mendorong disiplin yang positif. Lanjut Bu, ini terkait. Nah ini sama juga masih terkait tentang itu ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah konsekuensi dan restitusi itu untuk menegakkan disiplin, berbeda dengan hukuman. Tapi di atas konsekuensi itu ada yang lebih baik, namanya restitusi. Nah lanjut Bu. Nah apa sih itu restitusi? Jadi lanjut Bu. Restitusi itu yang Bu. Nah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada prosesnya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi bukan dihukum tapi carikan solusi, tapi bukan kita yang mencari, suruh mereka mencari solusi sendiri. Kita tinggal membimbingnya seperti apa gitu ya. Nah itu juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini tuh ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ya berbeda dengan hukuman, dengan konsekuensi. Itu restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Yang selanjutnya yaitu untuk memperbaiki hubungannya. Yang selanjutnya ditawarkan bukan karena paksaan. Mau melakukan apa misalkan untuk memperbaiki itu pada anak misalkan ya. Jadi ada tawarannya. Nah, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya yang tadi itu. Apakah karena keinginan kebebasan, apakah karena yang dimana itu. Selanjutnya, restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusinya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, mengapa sih sekolah kan sudah ada peraturan, kenapa harus restitusi lagi? Kan sudah ada peraturannya. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu ibaratnya itu sebagai undang-undangnya. Jadi ketika ada kesalahan, kita tinggal balikan ke undang-undangnya. Apa yang telah disepakati kita bersama, kenapa? Apa yang dilanggarnya, harus seperti apa penyelesaiannya, makanya harus ada yang namanya keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu dasarnya untuk kita melakukan restitusi kepada
kedua, biasanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Biasanya kan ada peraturan seperti itu. Ya, itu kan biasanya jawabannya pasti untuk keselamatan. Nah, sekarang ketika peraturan itu ada, apakah kita di sini suka memakai helm? Ada yang suka, ada yang tidak. Berarti motivasi itu muncul secara ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya, intrinsik. Ya, nah itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Apakah itu berhasil? Sangat semuanya memakai seperti itu. Apakah harus ditakut-takut itu awas kalau misalkan tidak melaksanakan itu terkena penyakit apa gitu ya? Gitu. Itu motivasinya masih ekstrinsik. Yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, biasanya kalau kita ikut pelatihan harus ada peraturan misalnya kan gitu. Aku terlambat, sangat lama. Nah, untuk mendukung motivasi ekstrinsik, kita harus kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, lanjutnya Bu. Nah, ini keyakinan kelas. Jadi apa sih itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang tadi kelima profil pelajar Pancasila itu ya mengacunya, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, artinya dengan ucapan dan juga tertulis gitu ya. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya universal, umum gitu ya, tidak hanya untuk kelompok tertentu. Lanjut dulu. Yang kedua, nah biasanya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan tidak memakai ini gitu ya. Kalau misalkan keyakinan kelas itu tidak, jadi hanya bersifatnya abstrak. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Nanti ada contohnya. Yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi kalau misalkan jangan buang sampah sembarangan, meskipun itu benar, tapi kalimatnya negatif. Jangan membuat, harusnya buang sampah pada tempatnya, itu kan positif. Kalau jangan buang sampah, berarti itu masih negatif itu kalimatnya. Biasanya keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak, apalagi kelas rendah. Cukup 1, 2, yang penting bisa meng-cover semua perilaku di kelasnya itu gitu ya. Lanjut Bu. Nah, keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ada pembaharuan, takutnya sudah tidak berlaku lagi. Contoh, nanti kan di sini ada terkait bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas, ya. Selanjutnya Bu. Nah, keyakinan kelas itu sebetulnya dibuat dari peraturan kelas, gitu. Biasanya peraturan kelas atau peraturan sekolah itu kan sifatnya kata-katanya ada yang berkalimat negatif ya, seperti itu, jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, itu dirubah. Nah, nanti dari peraturan kelas itu dibuat ke keyakinan kelasnya, tapi dengan menggunakan kalimat yang positif tapi sifatnya abstrak, universal gitu ya. Nah, dari keyakinan kelas itu nanti akan membentuk sebuah lingkungan yang positif, dan akhirnya budaya positif itu akan muncul. Ketika lingkungannya positif, otomatis budayanya pun akan mengikuti positifnya gitu. Nah, coba perhatikan menurut Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas dan yang mana peraturan kelas? Tidak terima bisa terkuburan mungkin juga tidak benar. Kelihatan? Oke, saya bacakan. Yang pertama, meskipun dua-duanya sama ya, ada yang kesepakatan kelas judulnya. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam sebagai menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang selanjutnya, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah tertib. Yang sampingnya,
kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang selanjutnya, kami murid yang semangat belajar. Yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang keyakinan kelas? Apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Cuk, yang kiri. Yang ini, yang itu ya, yang itu sama bunda, tuh yang warna hijau. Dua-dua, ya, yang mana yang keyakinan kelas? Yang kiri atau yang kanan? Kalau kita berbicara tadi sifatnya abstrak, jadi universal. Kami berarti. Ya, Yang kami. yang mana? Yang kanan? Yang kiri. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Gak tahu kan bingung. Bingung. Kalau kita lihat coba yang mana? Yang pertama itu harus datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu kalau kata saya termasuk peraturan, ya, bukan keyakinan. Kalau yang kedua, kami yang sebelahnya itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini kan sifatnya universal, saling menyayangi itu. Maksudnya cakupannya luas, ya kan? Itu. Yang kedua, kami menjaga kebersihan sekolah. Itu kan apa namanya? Sudah rinci harus menjaga kebersihan sekolah. Kalau yang samping kanannya, kami murid yang semangat belajar, gitu ya. Jadi semangat belajar itu kan banyak bentuknya, gitu. Jadi masih universal, abstrak gitu. Yang selanjutnya, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Yang sebelahnya itu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalimat peduli di sini kan banyak. Jadi ketika perilaku anak itu melakukan apa namanya ya, ketidaktepatan dalam perilakunya atau kesalahannya lah, gitu. Kita bisa mengembalikannya ke keyakinan yang sifatnya universal, gitu ya. Jadi bisa menjangkau semuanya. Gitu. Lanjut dulu. Nah ini sebetulnya kegiatan pemahaman saja sih. Jadi ketika sudah dibikin keyakinan kelasnya itu harus apa namanya pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan tabel Y biasanya. Jadi dibuat. Jadi keyakinan kelas itu harus terlihat, harus juga terdengar, harus juga perilakunya seperti apa, gitu ya. Nah contoh di situ ada keyakinan kelas tentang hormat. Hormat kan sifatnya universal, itu keyakinan kelasnya. Di situ kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kan sesuatu yang sifatnya universal, ya kan, menghormati dan apa namanya semua orang gitu atas barang milik orang lainnya. Nah nanti seperti apa terlihatnya ketika hormat itu, seperti apa terdengarnya kata-katanya, dan seperti apa berperilakunya. Jadi bisa terlihat, bisa terdengar dan perilakunya. Lanjut nanti di bawah ada. Nih contohnya yang ini. Nah, ketika hormat biasanya itu kata-kata yang terdengarnya itu satu orang berbicara, yuk saya bantu, atau misalkan kita bisa selesaikan ini bersama, gitu. Itu termasuk hormat ya, yang terdengarnya, gitu. Terima atau tolong ya. Nah untuk yang terlihatnya apa biasanya? Yang hormat itu biasanya terlihat dari berempati terhadap perasaan orang lain, gitu. Dan yang untuk perilakunya biasanya tersenyum ramah, gitu. Itu sudah terlihat. Nah itu adalah untuk mendalami terkait dengan keyakinan kelasnya. Biasanya juga untuk mendalaminya selain dengan tabel T itu tabel T dan Y itu biasanya ada lagi menggunakan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang hormat tampak sepertinya datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu. Yang tidak tampaknya seperti apa? Pasti sering hadir terlambatnya, gitu ya. Itu. Terus yang kedua, yang hormat itu tampaknya apa? Pasti menyapa teman dan guru setiap hari atau ngobrol gitu kan, gitu. Yang selanjutnya tidak tampaknya apa? Pasti ta'acuh kepada temannya. Ini hanya untuk pendalaman terkait tentang keyakinan kelas yang sudah dibuatnya, gitu. Lanjut kan. Nah ini kalau peraturan kelas kan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, selalu
simpan buku di tempatnya. Biasanya itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab. Lebih universal kan maksudnya gitu. Tanggung jawab. Dalam apapun itu tanggung jawab. Ketika dia sudah baca, ya berarti harus tanggung jawab, ya kan? Menyimpannya ke tempatnya kembali. Gitu. Yang selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Itu kan masih peraturan. Nah, untuk keyakinan kelasnya seperti apa? Pasti harus menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelasnya apa? Pasti untuk menghormati orang lain. Kenapa harus menghormati orang lain? Ketika terlambat, otomatis pembelajarannya akan terganggu, ya kan? Gitu. Dan komitmennya seperti apa? Selanjutnya, untuk peraturan itu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Berarti keyakinan kelasnya tentang kesehatan, ya. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain atau bersabar. Selanjutnya gunakan masker. Berarti keyakinan kelasnya tentang kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Yang keyakinan kelasnya berarti untuk keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya, maksudnya universal. Nah, ini contoh keyakinan kelas sebetulnya. Ada yang untuk kelas 1, kelas rendah, ada yang untuk kelas 5, ada yang untuk SMP juga sebetulnya gitu, ya. Nah, untuk kelas 1 biasanya prakteknya seperti ini Bapak Ibu. Ketika saya kemarin itu, jadi kita curah pendapat. Ada 3 pertanyaan yang diajukan untuk kelas tinggi terutama. Kalau kelas 1 saya belum tentu juga maksudnya seperti apa. Untuk kelas tinggi saya kemarin itu membuat 3 pertanyaan. Yang pertama, lingkungan kelasnya ingin seperti apa sih? Jadi mereka menulis ingin seperti apa, ini pasti menulis pendapatnya masing-masing. Ingin rapi, ingin ada hiasan, ditulis, ditampung semua pendapat tersebut gitu ya. Nah, terus ditempel. Yang kedua, kemarin itu Bapak Ibu gurunya ingin seperti apa sih? Tuliskan. Misalkan tidak mau yang galak, ingin yang selalu melakukan permainan misalkan gitu. Jadi pendapat anak sendiri gitu ya. Nah, yang ketiga itu biasanya terkait tentang satu lingkungan kelasnya, yang kedua tentang gurunya, yang ketiga itu tentang temannya. Kalian itu memimpikan teman yang seperti apa sih? Pasti menjawab teman-teman. Yang tidak mau mengejek misalkan gitu. Nah, nanti itu dikumpulkan semua, nanti baru dibuat keyakinan kelasnya. Kita satukan yang mana yang satu yang satu tujuan ke keyakinan kelasnya. Contoh yang saya bikin yaitu kemarin itu ada anak-anak gurunya itu misalkan tidak mau datang terlambat karena saya sering datang terlambat ke kelas. Mereka itu bilang, Pak, di tulisan jalan. Oke, satu. Yang kedua terkait gurunya sering tidak masuk, ya kan, ditulis. Terus untuk temannya apa misalkan tidak mau saling mengejek, gitu kan? Untuk lingkungan kelasnya seperti apa? Ingin kelasnya rapi bersih. Ketika disatukan, otomatis kita cari keyakinan kelasnya yang sifatnya universal. Bebas kata-kata universal. Jadi disatukan. Jadi saya itu mengambil jadi selalu bersikap positif. Ketika saya jadi gurunya harus sikapnya positif. Positif itu berarti harus tidak terlambat masuk kelas, ya kan? Harus saya masuk mengajar, gitu. Yang kedua, menjadi diri terbaik. Jadi apapun yang dilakukan ya supaya menjadi diri terbaik. Gitu. Jadi itu keyakinan kelas. Yang selanjutnya saling menghargai, karena kemarin itu Pak ketika membahas itu anak-anak ada yang menulis tidak mau temannya mengejek gitu, tentang orang tua atau pekerjaan orang tua. Berarti ketika kita satukan nanti saling menghargai gitu ya, dan saling menghormati. Kalau di situ tuh keyakinan kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Untuk yang kelas 5-nya bisa itu selalu bersikap positif contohnya. Terus senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Untuk SMP-nya biasanya lebih ke ada kata tidak panjang tapi di bawah ada subnya biasanya, karena SMP itu sudah lebih memahami perbenaran kata sudah banyak. Biasanya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting
penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ketika keyakinan sudah dibuat di kelas, hasil dari kesepakatan anak-anak, biasanya kita lebih mudah untuk melakukan restitusi nantinya. Gitu. Kita akan kembalikan seperti apa sih keyakinan kelas kamu? Apa yang kamu langgar? Oh ini Pak, saya misalkan melanggar tentang selalu bersikap positif karena saya mengganggu teman saya Pak. Oke, sekarang kalau misalkan sudah mengganggu, bagaimana caranya untuk supaya tidak mengganggu? Menurut solusinya seperti apa? Ditanyakan lagi, nanti itu ya ke restitusi lanjut. Nah ini terkait kebutuhan dasar yang tadi. Ketika perilaku anak itu pasti berkaitan dengan kebutuhan dasarnya. Karena apa? Alasannya pasti ada alasan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan rasa ingin diterima. Itu biasanya ya. Kasih sayang atau rasa ingin kurang kasih sayang. Yang selanjutnya kebutuhan atas kemampuannya, kekuasaannya. Dia melakukan itu ingin menguasainya. Yang terakhir biasanya kebutuhan akan pilihan kebebasan, akan ada pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang, kesenangannya. Jadi setiap perilaku manusia itu menurut Glasser itu atas dasar ini. Pasti ketika anak melakukan sesuatu itu ada dasarnya, gitu, terkait dengan yang 5 ini. Lanjut kita. Nah ini biasanya ada motivasi yang tadi. Nah sekarang ini adalah kita. Coba sekarang kita berefleksi diri, kita itu sudah sampai mana sih? Dalam posisi yang mana sih? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru itu sebagai penghukum. Yang kedua itu posisi kontrol guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu guru itu akan menjadi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Nah yang kelima sebagai manajer. Gitu. Yang paling baik sebetulnya ini adalah kita itu berperan sebagai manajer. Karena apa? Karena kalau yang dua itu kalau kita lihat penghukum dan pembuat merasa bersalah itu sebetulnya akan menjadikan anak itu untuk menghindari hukuman, gitu ya. Nah nanti akan jadi identitas dirinya akan gagal. Yang selanjutnya kalau yang dua itu sebagai teman dan pemantau. Jadi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Terkadang kita itu bertindak sebagai teman di kelas dengan siswa kita. Terkadang ketika kita tidak ada, mereka itu akan ketergantungan, bukan datang dari diri pribadinya. Nah yang kelima yaitu guru itu sebagai manajer. Seperti apa sih? Yang pertama biasanya dari perbuatannya biasanya. Kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir biasanya. Itu guru sebagai penghukum. Ya. Kalau yang pembuat merasa bersalah itu biasanya seharusnya itu kamu mengerjakan PR, ibu kecewa sama kamu. Berarti itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak. Jadi anak itu saya salah pada ibu guru saya gitu ya. Tuh. Yang teman biasanya membuat alasan-alasan untuk muridnya gitu. Untuk yang pemantau biasanya melalui menghitung dan mengukur. Dan untuk manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya biasanya guru berkata, untuk penghukum itu biasanya kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan gitu, itu sebagai guru sebagai penghukum. Untuk pembuat orang merasa bersalah biasanya kamu seharusnya sudah tahu ibu itu sudah lelah ngajar misalkan gitu. Kamu harus ngerti. Nanti kita itu sebagai posisi sebagai pembuat membuat orang merasa bersalah gitu ya. Yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu misalkan gitu. Jadi itu kedekatannya gitu ya. Masa kamu tidak mau ibu udah baik sama kamu misalkan gitu. Itu berarti sebagai teman. Ada lagi yang pemantau itu dikembalikan ke peraturannya. Peraturan kelas kita apa? Kalau belajar itu tidak berisik, ya udah peraturan sudah ada. Kenapa kamu melanggar misalkan gitu. Nanti itu lebih kepada pemantau. Nah kalau untuk yang manajer itu biasanya apa yang kita yakini itu terkait dengan kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi ya. Terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ditanyakan kembali gitu kepada siswanya gitu ya. Selanjutnya hasilnya biasanya kalau yang penghukum
hasilnya itu akan memberontak si anak tersebut, ya, atau menyalahkan orang lain, atau bisa juga berbohong supaya dia tidak kena hukuman, misalkan gitu. Yang selanjutnya yaitu menyembunyikan, untuk membuat orang merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Biasanya kalau kita sebagai teman itu ketergantungan, kayak misalkan Pak Riki, misalkan ajarnya misalkan berarti itu mas kita itu sebagai temannya, posisi kontrolnya kepada murid kita. Yang keempat yaitu pemantau, itu biasanya menyesuaikan diri jika diawasi, mulai diawasi bulan rajin dan gitu, kekurangan diawasi sebagai pemantau gitu. Ya, yang selanjutnya sebagai manajer. Manajer itu biasanya dikembalikan lagi ke keyakinan yang sudah dibuatnya gitu. Nah, untuk yang terakhir biasanya ada perkataan murid. Nah, kalau kita sebagai penghukum biasanya itu ada biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu tengah-tengah gitu. Paling dihukum kita kembali itu kita sebagai penghukum. Yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah itu ketika kita marahin, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, saya tidak akan mengulanginya. Nanti kita itu sebagai pembuat orang itu merasa bersalah. Ada yang juga sebagai teman, ya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Saya pikir Bapak Ibu mau membantu saya, tapi ternyata tidak. Berarti kita itu sebagai temannya. Ya, teman. Ya, yang kelima posisi sebagai pemantau biasanya. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah ini pemantau itu yang tadi terkait tentang hadiah, ya kan gitu. Terus berapa halaman yang harus saya tulis? Nah biasanya kalau sebagai manajer itu, guru sebagai manajer itu biasanya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, ditanya bagaimana supaya keadaannya lebih baik. Oh gini Pak, saya makan ini Pak, berarti datangnya dari siswa tersebut gitu. Berarti kalau sudah begitu kita sudah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum dan selanjutnya. Nah, biasanya dampaknya apa sih ketika kita sebagai penghukum? Itu biasanya anak itu akan mengulangi kesalahan lagi gitu. Jadi hanya takut karena hukum terus diulangi lagi gitu ya. Yang untuk yang kedua merasa rendah diri biasanya. Kalau misalkan membuat orang merasa bersalah itu membuat si anak itu rendah diri, jadi tidak pede gitu. Ya, tidak percaya diri. Terus juga biasanya kalau sebagai teman itu lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Ya, kalau kita hanya sebagai teman saja di kelas. Nah, untuk yang selanjutnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah biasanya pemantau. Dan untuk yang manajer itu mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya, gitu ya. Ini terkait tentang posisi kontrol kita di kelas gitu, sebagai guru. Nah, kita merefleksi saja sebagaimana yang tadi dijelaskan, kita itu sudah berada di posisi mana. Mudah-mudahan ketika kita sebagai penghukum kita meningkat menjadi pembuat merasa bersalah. Ketika kita ada di posisi pembuat merasa bersalah, kita meningkat posisi selanjutnya sampai tercapai dengan posisi kita di kelas itu sebagai manajer gitu ya. Tuh, lanjut Putra. Nah ini biasanya ini penghukum itu. Jadi biasanya menggunakan hukuman fisik, pakai kata-kata, verbal gitu ya gitu. Bahwa patuhi aturan saya biasanya, awas ya, kamu selalu saja salah misalnya. Jadi sebagai penghukum, guru sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah ini membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu misalnya. Kamu nilainya kecil gitu. Nah itu berarti membuat merasa bersalah gitu. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu gitu lagi misalkan gitu. Sudah dikasih tahu beberapa kali gitu dari yang kita ucapkan ke anak, berarti posisi kita itu sebagai membuat merasa bersalah gitu ya. Selanjutnya yang selanjutnya Apa gimana coba kalau orang tua yang ini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini, jadi disambut dengan orang tua visioner. Berarti kita masih berada di posisinya sebagai pembuat merasa bersalah untuk anak itu. Selanjutnya, nah ini kalau ini posisi teman,
ayolah bantu demi bapak ya, misalnya gitu ya. Terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, masa tidak mau membelikan bakwan misalnya. Nah itu termasuk kepada teman gitu ya, pemantau itu sebagai teman. Kalau yang ini ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, asal besok kamu mengerjakannya. Sekarang ibu bantu, bapak bantu, itu berarti kita posisinya kontrolnya sebagai teman gitu. Nah ini biasanya pemantau, lebih ke peraturan lah, dibandingkan lagi ke peraturan sekolah gitu ya. Sanksinya, konsekuensinya lagi benar. Nah kalau sebagai manajer ini gitu, apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas. Oh saya apa tidak sesuai dengan misalkan tadi bersikap positif di kelas Pak ya. Terus jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dibandingkan lagi kepada si anaknya. Misalkan bersedia Pak, nah, ketika bersedia itu biasanya bagaimana cara memperbaikinya kamu? Nah, jadi suruh mereka sendiri yang mencari solusi. Jadi kita mah hanya berperan sebagai manajernya saja gitu. Kalau tidak mau berarti ada yang kurang dalam hal terkait dengan keyakinan kelasnya. Sudah gitu, jadi tidak campur keyakinan. Karena yakin sih kalau misalkan anak-anak yang membuat sendiri keyakinan untuk kelas tinggi ya, kalau kelas rendah kayaknya untuk membuat keyakinan kelas paciuh gitu, belum dicoba juga maksudnya. Ya, belum bisa memberikan pendapat, tapi secara apa namanya ya, verbal, maksudnya ucapan kayaknya bisa gitu. Ya, gurunya tidak mau apa, pasti ngajar ke anak-anak kan, kita yang harus menulisnya gitu, maksudnya gitu. Kurang bisa nggak ya, tergoda yang peraturan. Nah itu biasanya ya, manajer itu biasanya dikembalikan ke keyakinan kelasnya dan dikembalikan solusinya dari anak atau dari kita. Gitu. Lanjut Bu. Nah ini adalah segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini untuk membuat kita sebagai manajer ada 3 yang harus kita perhatikan. Ketika ada perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sekolah yang inginkan. Yang pertama yaitu kita itu harus validasi tindakan yang salahnya dulu, divalidasi, gitu ya. Dengan cara apa itu biasanya? Yang pertama itu apakah kamu punya alasan mengapa melakukan ini? Tanya dulu alasannya, gitu ya. Atau bisa jadi dengan seperti ini, Bapak juga dulu melakukan hal seperti itu, kesalahan seperti itu. Jadi seolah sebelum disalahkan mereka itu supaya stabil dulu gitu. Karena ketika mereka tidak stabil, mereka tidak mau menceritakannya, gitu ya. Apa alasannya gitu. Yang kedua biasanya, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah gitu ya. Yang bawah itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi seolah-olah bukan hanya dia yang melakukan kesalahan, kita juga gitu maksudnya. Ya, yang selanjutnya atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi distabilkan dulu gitu. Jangan langsung ditanya, "Kenapa melakukan itu?" Nah, gitu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita stabil, anak-anaknya mau cerita, kita validasi tindakan yang salah. Validasi itu dikembalikan ke keyakinan kelasnya. Gitu. Apa sih ketika melakukan hal seperti itu, misalkan meminta uang misalkan kepada itu, ya kan? Nah, ketika divalidasi tindakannya itu ditanya, ketika kamu mengambil uang, keyakinan kelas apa sih yang tidak kamu laksanakan? Makanya keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, 2, 3, gitu ya, jangan terjadi supaya diingat gitu. Oh Pak, saya melanggar misalkan sikap positif Pak. Kalau misalkan melanggar seperti itu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Oh Pak, saya misalkan mau ini Pak, misalkan gitu ya, itu. Dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Gitu, keyakinan kelas apa yang kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa biasanya gitu, untuk bisa memperbaikinya. Nah, segitiga restitusi ini bisa dilakukan kalau sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi kita bisa mengembalikannya ke sana. Ketika tidak ada keyakinan kelasnya, bagaimana kita mau merestitusi? Karena tidak ada keyakinan kelasnya gitu, ya. Lanjut dulu. Nah, ini kata-kata untuk menstabilkan identitasnya ketika ada. Yang pertama biasanya itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kamu kereta mah jadi tiis kedua lah bahasa Sunda nama gitu. Yang kedua
ya. Terus Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, jangan takut gitu ya. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Terus Bapak Ibu, nah ini tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Terus kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas ketika ada perilaku. Nah, ketika identitasnya sudah stabil, dirinya anak itu sudah stabil, oh sudah nyaman nih dengan Bapak Ibu gurunya. Maksudnya ketika menghadapi masalah tinggal, lanjutkan tinggal divalidasi kebutuhannya seperti apa. Nah, ini biasanya ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa sih yang penting bagi kamu? Jadi kebutuhannya dulu ditanyakan ya, validasi kebutuhannya. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Misalkan kalau dia mengumpul gitu misalkan ya. Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Artinya tidak mengulanginya tapi dengan kata-kata halus. Itu untuk validasi kebutuhannya. Dan yang terakhir di segitiga restitusi itu, nah ini ditanyakan keyakinannya, keyakinan kelasnya, dikembalikan lagi keyakinan kelasnya. Apa sih nilai-nilai yang kita percaya di kelas yang sudah dibuat itu? Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, atau bisa juga kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya kan, keyakinan kelas yang tadi lah pokoknya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa, atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Lanjut dulu. Nah, ini adalah intervensi. Ini bisa dilakukan membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara-cara non-konfrontatif gitu ya. Jadi tidak menyudutkan si anak itu gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita sebagai seorang pemantau dan manajer gitu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik dari apa yang dilaksanakan tadi gitu ya. Dan selanjutnya sampai peraturannya, sampai apa yang kamu inginkan peraturannya apa. Nah, ini adalah intervensi untuk membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, sekarang ini refleksi, nanti saya kirimkan ke WA aja ya nantinya. Nanti yang pertama itu hal apa sih yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan hari ini. Yang ketiga, peran among seperti apakah yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu guru itu sudah di posisi yang mana sih? Posisi kontrol yang tadi 5 itu, apakah menghukum, membuat merasa bersalah gitu ya. Yang selanjutnya adalah saya akan menjadi among apa gitu. Maksudnya posisi kontrol itu saya itu akan menjadi apa keinginannya gitu. Yang setelah mengikuti modul ini. Ya, ini ada kata-kata bijak ya dari Bapak pendidikan kita. Serupa seperti para pemukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keinginan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Ya, bedanya guru itu mungkin manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Ah.